Saya mau tanya sama Cak Lontong ini. Cak Lontong, gimana pro kontra ini? Bagaimana Anda pandang, bagaimana Anda mensurvei, apakah ada surveinya? Saya perkenalan dulu ya. Ya boleh, dari mana? Saya dari pakar tahan penyakit jantung. Wih, disingkat apa tuh? Patahan buntung. Patahan? Ya. Patahan buntung. Ya, patahan buntung. Ini sebagai peneliti saya bukan kapasitas untuk menganjurkan atau melarang orang merokok. Itu adalah hak masing-masing. Iya. Atas anjuran saya. Gimana hak masing-masing? Karena ini saya ngomong pribadi dulu sebelum ke penelitian saya. Iya. Saya akui saya perokok, tapi bukan perokok berat. Karena saya merokoknya suka yang light. Kalau perokok berat? berat? Letek, enggak ini. Cerutu, enggak. Yang light. Makanya bukan perokok berat. Yang ringan-ringan. Berat itu bukan dari jenis yang kamu rokok atau konsumsi. Pasti dari jumlah yang dirokok. Iya, iya. Saya juga tidak termasuk perokok berat dari sisi itu. Kalau orang ukuran mungkin sehari 2 bungkus rokok itu perokok berat bukan? Perokok ya lumayan berat. Lumayan berat kan? Ya. Sehari 2 bungkus Ya. rokok. Saya sehari hanya ngabisin 2 korek gas untuk merokok. 2 korek gas ya? Gila ya. Jangan salah Pak Denny. Saya ini cenderung pelupa orangnya. Jadi saya merokoknya sedikit karena dua-duanya itu habis karena hilang, bukan karena saya pakai. Yang satu baru separuh sih saya pakai hilang. Separuh juga udah banyak. Nggak banyak, itu nggak sampai 10 bungkus. Iya, itu udah berapa keces kamu? Karena menurut saya merokok itu indikator kesehatan. Iya benar. Bagi seorang perokok, ya kan? Saya pernah kalau Anda ke dokter ditanya Anda perokok, ini batuk misalnya, Anda perokok. Tolong kalau ini masih batuk, minum obat, tolong jangan dulu merokok. Iya. Artinya kalau Anda sudah sehat boleh merokok. Iya. Itu orang sehat lah yang boleh merokok. Iya. Orang sakit nggak boleh. Itu indikator kesehatan. Kesehatan. Ngerasain sendirilah kalau misalnya kita lagi sakit ngerokok emang nggak enak. Tetapi begitu kita sehat tuh kan kita sendiri bisa buat ukuran. Iya, ngerokok tuh enak ya. Kalau merokok merasa nyaman berarti kondisi tubuh sedang bagus. Bagus. Tapi kalau merasa wah ini udah mau flu ini. Ya kan? Iya. Itulah hebatnya. Iya. Terus bicara apanya yang hebat? Nggak usah ada, itulah hebatnya, nggak usah. Biasa aja. Biasa aja, nggak hebat itu. Itu nggak hebat? Nggak. Oke. Iya. Terus begini, Anda tahu nggak 31 Mei itu di seluruh dunia diperingati sebagai Hari Bebas Tembakau. Iya, Hari Bebas Tembakau, ya. Inilah. Berarti ada tembakau yang ditahan, kan? Maksudnya? Ya kan berarti Hari Bebas Tembakau. Bukan gitu, itu bukan bebas dalam arti di penjara atau enggak. Mana ada tembakau di penjara. Iya kalau cengkeh. Oke. Anda sudah paham ya? Ya. 31 Mei sebagai Hari Bebas Tembakau yang jadi masalah. Anda tahu nggak ini yang mengeluarkan Hari Bebas Tembakau itu siapa? Siapa? Negara mana? Amerika? Bukan negara. Bukan negara, orangnya, organisasi. Tahu nggak? WHO. Nah, itulah yang jadi masalah. Wajah hitam ondel-ondel. Bukan. WHO. Pertanyaannya kan sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang mengeluarkan. Loh, WHO. WHO Anda baca apa? WHO. Siapa? 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 Grup band WHO. Kok grup band? Ada grup band WHO. Ya, HAM. Lah ya itu siapa? Kan nggak jelas, dibikin aturan yang mengeluarkan nggak jelas mana. Kan itu singkatan Cak Lontong, World Health Organization, Badan PBB untuk Kesehatan. WHO. Anda jangan membaca per huruf dong. Wong dia udah menyatu harus dibaca jadi satu dong. Wedding Health Organization itu tuh wedding organization WO ya, yang suka ngadain untuk kawinin orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sakit nggak dia kawinin. WHO namanya. Oke. Itu Pak. Jadi kadang-kadang kita mengikuti aturan yang kita sendiri nggak tahu siapa yang bikin aturan, itu kan hena. Heran. Henak apa? Hena. Hena aneh Pak, aneh itu. Hena aneh. Aneh itu kalau bersifat lokal, kalau internasional hena. Hena. Lu apa Lenking lu hena? Jalontong. Ya. Maaf tadi tanggal berapa? 31 Mei. Hari
Hari bebas tembakau sedunia katanya. Berarti selain tanggal itu? Boleh. Oh ya. Boleh. Kayak hari itu Karena aja. nggak harinya cuma hari Iya. itu saja. Artinya mereka juga mengharapkan 31 Mei itu Hari nggak- bebas tembakau. bebas tembakau diartikan hari bebas asap rokok itu Ya, bisa oh lebih iya, gitu. tapi Istilahnya karena gitu. kalau di Indonesia kan dia tuh pakai cengkeh itu dengan saus-saus cengkeh yang disebut kretek itu. Jadi nggak bisa hari bebas tembakau, harus hari bebas asap Tembakau dan rokok cengkeh. misalnya. Asap rokok, Iya. benar. Makanya 31 Mei diharapkan nggak ada asap rokok. Di hari lain terserah. Ya. Baca lihat bungkus rokok sekarang Iya. lebih aneh lagi. Loh. Merokok membunuhmu. Ah. Ini rawan tingkat kriminalitas meningkat. Loh kenapa? Orang berbuat kejahatan sekarang butuh pisau, butuh Iya. senjata tajam. Ini hanya butuh sebungkus rokok. Rokok Jadi- membunuhmu, rokok membunuh. Orang sudah terancam. Kriminalitas harus kita antisipasi. Iya benar ya. Iya kan? Ya orang dibunuh pakai, ngerokok loh kamu, ngerokok. Oh, rokok membunuh. Sekali. Iya iya benar ya. Pikir. Iya benar. Makanya saya melakukan survei. Ih kamu tuh cerdas banget ya. Ih, iya ya, cerdas banget ya. Enggak, kalau itu belum saya survei itu. Oh belum, tapi ini cerdas banget. Saya- Terasa sih, terasa. Iya. Di antara beberapa kambing tuh kamu tuh cerdas banget. Apa? Enggak, lanjut. Saya survei 100 perokok, Pak. Ini pada awalnya saya acak ya, random ya. Iya. Kepada 100 perokok. Tidak satu pun yang nggak suka rokok di antara mereka. Namanya juga perokok. Terus? Iya perokok ya pasti pada mereka ya suka rokok. Terus kenapa Anda ngegas? Bukan ngegas ya, nggak usah disebutin lagi, Ca. Loh, Anda ini gimana? Kan saya survei kan Itu 100 sama dengan perokok. mubeser. Mubeser. Mubazir, Pak. Maksudnya Bapak itu nggak usah ngomongin yang kita sudah tahu, Pak. Ya itu. Jadi Bapak itu kadang gini, menurut penelitian saya Jadi ternyata seolah-olah kita bodoh. ternyata gula itu manis. Nah. Kita udah tahu tanpa Bapak ngomong. Itu yang tolonglah dikurangi hal-hal tersebut. Sehingga itu akan mengurangi tingkat Ngerti nggak? kecerdasan Anda. Marahin, Pak. IQ Anda kan 147. Pak, saya masih mending. Sekeluarga kan? Iya. Batungan. IQ-nya batungan. Banyak kan? Jadi sekeluarga saya rata-rata segitu. Iya, rata-rata gitu. Keluarga rata-rata segitu. Iya. Pak, sebenarnya masih mending saya loh, Pak. Kenapa? Saya ngomong seperti ini di forum yang sangat terbatas ini. Iya. Coba kalau Anda tiap Senin di pewacara bendera itu, apa yang dibacakan di situ? Tidak. Iya, pidato. Undang-undang. Upacara. Dan ketika Anda ikut upacara, Anda akan bilang, hello, saya sudah tahu salah satu ketuhanan yang Maha Esa. Nggak bisa dong. Itu kan beda Nggak bentuknya. bisa, Iya, Pak. Beh, Betul dia. Nggak boleh. bentuknya beda kalau itu. Kalau itu kan bentuknya beda supaya ada maksudnya untuk mempersatukan kita semuanya, diingatkan selalu. Kalau ini kan Ya beda. saya juga ingatkan Anda ini. Bukan begitu kalau misalnya sekarang, misalnya kalau Pancasila mengingatkan kepada kita semuanya karena ada di situ butir-butir untuk mempersatukan kita. Masa kalau di upacara gitu, saya tekankan di sini bahwa gula itu manis. Ya kan kalau di upacara kan nggak ada masa upacara. Makanya saya bilang, saya di tempat upacara nggak pernah ngomong seperti ini juga kok. Hanya di Iya. sini. Ya, ya. Betul, Pak. Ya, Pak. Betul. Siapa nih yang ngomong? Siapa yang ngomong? Saya. Lu belain siapa sih sebenarnya? Ya kalau logikanya betul-betul, Pak. Iya, logikanya sih Iya lah. benar. Ya. Artinya begini, kan selama sesuatu itu benar, jangan pernah dianggap mubazir. Ya, boleh lah. Ya udah. Salah sekecil apapun, baru itu mubazir. Enggak salah aja kalau. Loh iya, nggak penting salah Iya. itu. Jangan sampai terjadi, namanya mubazir. Kalau benar, itu baru kali jangan dianggap mubazir. Kalau energi yang berlebihan, Ca, itu yang diomongin. Kan ada kuku bima energi. Oh Itu iya, bisa iya. bikin Oke kita deh. rusak. Oke deh. 80% teman saya perokok. Tapi sekarang sudah berkurang. Dari 80% itu tinggal 65% jumlah. Kalau 15%-nya gimana tuh bisa? Meninggal sudah. Hah? Sudah meninggal. Udah meninggal. Sudah. Oh iya. Kan berkurang. Ya. Perokok pasif itu Nah. tidak membahayakan perokok aktif. Perokok pasif Tidak membahayakan perokok aktif. Iya, Ya iyalah. Jelas. Kalau Ya yang iya itu dong. jelas, Pak. Bapak perutnya mau keluar kawat apa paku? Ah, ini nih, kadang-kadang
Heran, Pak. Perokok pasif. Saya tanya, Anda males misalnya. Itu orang pasif apa aktif males itu? Pasif. Pasif. Dilarang, bagus nggak? Nggak bagus. Nggak bagus. Nggak bagus kan pasif itu? Iya. Nah, yang nggak bagus aja dia nggak merugikan yang bagus kok. Jadi yang pasif yang dia nggak bagus itu, dia nggak merugikan yang aktif. Dia tuh bukan di ininya ya, di aktif sama pasifnya yang diomongin. Depannya, Ca, yang perokoknya, tulisan perokok. Saya setuju tuh, Ca. sama pasif. Saya setuju. Anda Karena berarti kalau mikir. perokok bisa kalau Kang Denny rokok. Iya. Yang marah siapa? Yang nggak ngerokok. Nah, yang bahaya berarti yang marah kan? Iya. Oh. Nah, berarti lebih bahaya yang aktif atau yang pasif? Pasif. Nah, Berarti sakitnya tuh karena marah, Pak. Coba dinikmati aja, dia nggak marah, dia nggak dendam, nggak apa, santai mungkin, Pak. Iya. Jadi nggak ngaruh juga. Iya benar. Terus 100 orang perokok itu saya survei. 50 ternyata merokok, yang 50 ternyata tidak merokok. Itu 100 perokok yang saya survei. Kalau yang 50 Namanya kok. merokok ya tetap. Yang 50 itu perokok aktif, yang 50 perokok pasif. Anda tahu yang 50 pasif ini? Suka. Dia nggak merokok. Tapi dia ngikutin kemana perokok itu merokok. Gimana? Loh, kalau nggak gitu dia nggak dianggap pasif dong, Pak. Iya, makanya lu ngapain ngikut-ngikutin? Berarti dianya suka sama yang ngerokok. bukan Itu Dia bukan gue. perokok pasif namanya, perokok dia itu. Nah, Lu itu- apa aja orang rokok diikutin kemana? Tahu nggak? Ngerokok tuh paling enak pagi-pagi misalnya ya. Begitu kita sakit perut, masa diikutin ke belakang ngikutin dia. Oh, yang dihisap kan bingung baunya yang di bawah atau baunya yang di atas. Oh, Anda nggak perlu bingung. Perokok pasif tahu bisa memisahkan bau itu. Perokok namanya itu. Anda, ya ini Anda mulai memaksakan ini. Orang dia nggak kok. Salah. Jadi dia suka rokok, cuma nggak suka menghisap membelinya itu. Terus saya survei lagi 100 perokok. Ini saya survei malam hari, Pak. Saya semua waktu saya survei ini. 6 malam hari 100 orang perokok saya survei, 60 nonton TV sambil merokok. Nah, Yang 35 merokok sambil nonton TV. Yang 5 nonton TV sambil mengorok. Nggak saya survei, ini tidur ternyata. Pak, nonton TV sambil merokok dan merokok sambil nonton TV. Iya. Kan sama. Nah, beda. 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 Kalau merokok sambil nonton TV, kegiatan utamanya merokok. Salah. Iya. Itu Kalau salah. menonton TV Oh, sambil itu sok tahu. Anda survei, Anda survei 100 orang, Anda tidak mungkin menghabiskan untuk satu orang 1 jam. Kalau hasil kesimpulan Anda, berarti minim Anda harus setengah jam di situ untuk melihat di porsinya antara merokok sama nonton TV lebih banyak mana ya kan? Kalau saya hanya sekilas. Gimana? Survei saya, Gimana? survei harus cepat. 60 nonton TV sambil merokok, itu pandangannya ke TV. Yang 30 merokok sambil nonton TV, pandangannya ke rokok. Lo gimana man? Nggak ada, Cak. Rokok itu adalah kegiatan pelengkap. Iya, Nggak ada bukan orang yang utama. fokus merokok ngeliatin apinya, Cak. Bapak pernah ngeliat ngerokok gini, Pak? Nggak ada, Cak. Nggak ada, Pak. Ini mohon maaf, ini bukan memberikan contoh orang merokok. Ketika Anda merokok, kadang-kadang setelah Anda apinya, Iya. baranya kan Anda tiup. Iya. Kalau Anda nggak ngeliat, harus dilihat. Iya. Kalau nggak, kapan-kapan ikut survei saya deh. Nggak usah, nggak mau, silakan aja. Bapak aja mau Saya kalau aja Bapak lo sendiri. di desa. Ini keluarga saya nggak ada yang ikut juga kok. Iya, makanya. Jangankan keluarga saya aja kadang-kadang nggak ikut survei ini. Terus 100 orang perokok ini saya tanya ini. Ini yang mungkin selama ini sederhana tapi bisa menjadi perdebatan yang luar biasa ini. Kapan saat paling enak untuk merokok? Ini. Saat sehat dong. Itu tadi yang saat modal. Ini bukan kondisi tubuh tapi waktu, masalah waktu. Habis makan. Nah, itu jawaban yang sangat masuk akal dan banyak. Jadi 100 orang perokok, saya tanya kapan saat yang paling enak atau waktu paling enak untuk merokok. 50 menjawab waktu setelah makan. Yang 50 ini yang aneh. Justru waktu saat makan. Enggak, bener ini, bener. Lu kayak gimana makan Nah ini ternyata backgroundnya saya dalami lagi. Yang 50 menjawab setelah makan itu semuanya adalah bos, majikannya,
Yang 50 penjawab saat makan ini adalah supir. Jadi mereka bisa ngerokok saat majikannya makan. Jadi saat waktu makan paling enak buat ngerokok dia. Karena majikannya lagi makan. Karena kalau majikannya selesai makan, dia nggak Beda sempat ngerokok. dong. Bukan orangnya. Itu dua kegiatan yang lain berbeda. Gimana sih lo? Saat saya hanya makan. memasalahkan waktunya. Waktu makan. Jadi waktu bosnya makan tuh dia senang sekali bisa ngerokok tuh supir-supir. Iya bosnya yang makan, Pak. Dia nggak makan. Ini tips saya supaya berhenti merokok. Pertama adalah sederhana Pak. Buat tulisan untuk statement apapun untuk menolak rokok. Misalnya sekarang saya bukan perokok. Atau berhenti merokok. Atau say no to rokok. Seperti itulah. Kata-kata yang berkonotasi negatif terhadap rokok. Saya selalu nulis seperti itu. Sambil merokok. Ya jadi nggak berhenti dong. Makanya itu. Ya itu yang berat itu. Terus kalau pengen merokok, tarik nafas dalam-dalam. Nah, Jadi ketika kita ada keinginan untuk pengen merokok, tarik nafas dalam-dalam. terus? Tapi jangan lupa setelah rokok dinyalakan dan diselipkan mulut. Ya itu namanya dihisap, itu ngerokok. Makanya saya susah berhenti. Ya. Terus ngemut permen dan ngerasamin, Pak. Ya. Ah. Sepermen. Di Mengurangi sela-sela rasa merokok. rokok. Iya, supaya ngerokoknya. Iya, di sela-sela ngerokok. Semuanya lu kegiatannya ngerokok. Nah, makanya susah. Iya, Terus jangan banyak bawa uang di dompet. Supaya keinginan untuk membeli rokok itu berkurang. Terakhir saya coba ini yang akhirnya membuat saya agak berkurang banyak merokok, Pak. Yaitu? Ketika saya ingin merokok, saya nyalakan di kedua ujungnya. Oh benar, nah itu ya. Tuh. Itu baru selesai. Nah, itu baru. Ya, itu baru selesai. Itu efektif, silakan dicoba itu. Silakan kalau dicoba berhenti itu ya.